Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua dan ayah bunda di rumah, ketemu lagi di Elzava Studio. Kali ini tentang full materi soal dan jawaban kelas 1 sampai 3 belajar dari rumah, hari Rabu tanggal 22 April 2020 hari ini ya. Langsung saja ke pembahasannya. Nomor 1, kemudian hari dan tanggal, harinya hari Rabu 22 April 2020. Materinya adalah Sahabat Pelangi, Puisi Nisa Juara. Kemudian karakter dan kompetensi yang dikembangkan. Karakter yang dikembangkan adalah kejujuran, tidak curang, setia kawan, dan tidak mudah menyerah. Kemudian kompetensi yang dikembangkan adalah mengekspresikan gagasan. Kemudian kompetensi yang kedua adalah bagaimana menuliskan beberapa kalimat dan menyuntingnya. Nah, kemudian nanti pertanyaan pertama, bagaimana teman yang baik menurut kamu? Nah, ini pendapat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Wayan kepada Nisa? Jadi setelah kamu lihat videonya, nanti kamu akan tahu sikap Wayan kepada Nisa itu bagaimana, sikap Marta dan Chandra bagaimana, sikap Kak Tio bagaimana. Tapi yang ditanyakan adalah sikap Wayan. Kemudian yang ketiga, menurutmu bagaimana cara membuat puisi? Nah, ini ada di dalam video tadi, yaitu percakapan antara Nisa dan Marta. Jadi Nisa itu bisa membuat puisi, kemudian Marta menanyakan bagaimana sih cara membuat puisi itu, dia minta diajari. Nah, di situ nanti kamu akan tahu menurut Nisa seperti itu cara membuat puisi. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Nanti dituliskan. Kemudian pertanyaan yang keempat, atau ini gabung dengan pertanyaan ketiga, buatlah sebuah puisi tentang keindahan alam Indonesia. Ini perintahnya ya. Jadi 3 itu ada pertanyaan dan ada perintah. Perintahnya adalah buatlah sebuah puisi tentang keindahan alam Indonesia. Nah, jawaban sekarang, adik-adik sudah siap menunggu jawabannya? Nah, untuk jawaban, karena ini adalah pendapat ya, catatannya pertama, karena ini berupa pendapat, jadi bisa jadi pendapat kamu, pendapat adik-adik, dan pendapat yang lain bisa jadi berbeda, tidak harus sama. Oke ya, jadi karena ini pendapat maka tidak harus sama. Kemudian yang kedua, percaya diri. Ya, kita harus percaya diri dengan jawaban sendiri. Setelah kita melihat videonya, setelah kita melihat Sahabat Pelangi, Puisi Nisa Juara, dan kita berpendapat, maka ya harus percaya diri. Kemudian ini adalah kemungkinan jawaban atau alternatif ya, alternatif jawaban yang kakak berikan kepada adik-adik semua. Tetapi dengan catatan adik-adik sudah membuat jawabannya dulu. Oke? Ya, kita lanjutkan dengan jawaban. Pertanyaannya adalah bagaimana teman yang baik menurut kamu? Ya, ini kalau menurut kita ya, sesuai dengan pesan Sahabat Pelangi, teman yang baik adalah teman yang menemani atau memberikan semangat dalam suka maupun duka. Betul gak? Ya kan? Dia yang siap menemani dalam suka maupun duka gitu. Tapi juga dia harus jujur kalau kita punya kesalahan ya, tidak asal memuji, sudah tahu kita salah malah dipuji, lah itu juga tidak baik. Teman yang baik itu siap menemani dalam suka dan duka, tapi
dia juga harus jujur kalau kita punya kesalahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Wayan? Nah, ini sikap Wayan tidak baik sebagai seorang sahabat karena tidak memberikan semangat di waktu yang dibutuhkan. Nah, pada waktu itu Nisa kan enggak juara. Nah, malah Wayan mengolok-olok, tidak memberikan semangat. Ini tidak baik, ya. Akan tetapi sebagai seorang teman yang berbesar hati, Nisa sudah memaafkan. Lah, ini sikap yang baik sekali dari Nisa. Karena sikap Wayan yang begitu juga ada manfaatnya, karena bisa memacu semangat Nisa untuk belajar lebih giat lagi. Jadi sikap Wayan yang seperti mengolok atau merendahkan itu, kalau kita ambil hikmahnya, itu bermanfaat juga supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita lebih belajar, lebih giat belajar lagi, supaya kita bisa menunjukkan kalau kita itu bisa gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga ditanyakan adalah cara membuat puisi. Nah, kalau menurut Nisa itu kan kadang gampang, kadang susah, tinggal dituliskan aja apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan begitu. Nah, tetapi ini ada alternatif jawabannya seperti ini. Jadi ada pedomannya. Membuat puisi itu ada pedomannya, adik-adik ya. Dan ayah bunda di rumah, ini adalah pedoman untuk pembuatan puisi. Tapi yang jelas puisi itu adalah ekspresi, jadi terserah mau diwujudkan seperti apa. Nah, ini pedomannya. Yang pertama adalah kita membuat kerangka karangan atau puisi. Nah, kita dibuat kerangkanya dulu, sketsanya mau kayak apa gitu. Kemudian yang kedua, tentukan tema dan judul. Nah, temanya yang ditanyakan adalah tentang keindahan alam Indonesia. Nah, itu temanya ya. Tema itu bukan judul. Jadi tema itu pokok yang dibahas begitu. Nah, kemudian judulnya ya terserah adik-adik sama ayah bunda semua. Jadi judulnya bebas ya. Yang penting temanya adalah keindahan alam Indonesia. Contohnya misalnya tentang keindahan Pantai Parangtritis, kemudian Pantai Kute, Danau Toba, Gunung Bromo, atau tempat lain ya, keindahan alam di sekitar tempat tinggal adik-adik dan ayah bunda. Itu juga boleh. Yang penting temanya adalah keindahan alam Indonesia. Kemudian yang ketiga untuk membuat puisi adalah kita punya kata kunci. Ya, kata kunci untuk keindahan alam Indonesia misalnya ya tempatnya itu indah, tempatnya itu hijau, udaranya segar, nyaman dipandang mata, tidak bosan memandang. Nah, kemudian kata kunci itu yang kita kembangkan menjadi kalimat. Nah, kemudian yang terakhir untuk cara membuat puisi adalah menggunakan gaya bahasa, dan ini bebas, tidak ada batasan, tidak ada yang baku. Yang penting adalah tuliskan saja apa yang ada di pikiran, apa yang kira-kira pernah dilihat oleh adik-adik. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh adik-adik ya. Ini adalah contoh, sekali lagi adik-adik harus bisa membuat sendiri dengan bahasa sendiri. Ini adalah contoh-contohnya. Indahnya alam negeri ini. Kemudian kampungku yang indah. Nah, kakak tidak akan membacakan ya. Kemudian tanah airku Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contohnya, adik-adik pasti bisa membuat sendiri. Demikian untuk soal, untuk materi, kemudian pertanyaannya, kemudian alternatif jawabannya seperti itu. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih, salam dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.